Aku tahu kalau emang kamu nggak peduli sama latar belakang keluarga aku. Tapi dengan kamu ngomong kalau mobil ini sama kayak punya kamu, itu kamu udah nggak yakin kalau aku semisal mampu beli mobil kayak gini. Ya, karena kamu sama kayak aku. Pas awal aku ketemu sama dia, emang dia baik banget. Kamu hampir aja ketipu sama kayak aku sih. Emang aku nipu apa sih sama kamu? Aku nggak pernah nipu orang, Lel. Kalau emang kamu nggak ngerasa nipu aku, terus ngapain kamu kesini tuh? Kamu mikir dong. Aku bersyukur banget deh sama hidup aku yang sekarang. Karena kan hidup aku yang sekarang ini bisa dibilang aku bahagia banget. Ya walaupun aku gak punya pekerjaan dan tiap harinya aku selalu rebahan di rumah. Tapi untungnya aku dikelilingi sama cowok-cowok tajir. Jadi aku bisa manfaatkan kecantikan aku buat dapat uang dari mereka. Karena aku nggak bisa pakai cara gimana lagi. Iya, kalau akunya udah bisa jaga diri, udah bisa jaga penampilan, buat apa nggak cari cowok-cowok tajir aja? Dan sekarang aku mau ketemuan sama Sinta nih. Kayaknya aku nunggu di sini aja deh. Karena kan aku juga mau pamer sama Sinta. Kalau hidup aku yang sekarang itu lebih bahagia daripada dia. Ya walaupun kalau dilihat dari kehidupan Sinta, kayaknya Sinta hidupnya kenyataannya lebih bahagia daripada aku. Tapi aku nggak akan biarin semua itu terjadi. Karena walaupun Sinta aku anggap temen, aku tetap punya rasa iri sama dia. Iya, dia emang pekerja keras sih. Tapi kan aku harus selalu ada di atas Sinta. Aku nggak mau hidup kayak gini. Pokoknya aku bentar lagi harus pamer sama Sinta dan aku harus pamerin cowok-cowok tajir yang mau ngajakin aku keluar. Karena aku udah atur jadwalnya dari mereka. Jadi ya siapa tahu Sinta iri sama kehidupan aku yang sekarang. Dan aku akan pastikan kalau Sinta itu bakalan iri. Karena Sinta mau mendapatkan kebahagiaan, dia itu harus kerja sendiri. Sedangkan aku tinggal tidur, tinggal duduk-duduk di rumah. Transferan udah pada masuk. Dan aku bakal bilang ke Sinta kalau aku punya barang-barang mewah tanpa harus aku kerja. Pagi-pagi gini ada aja. Lagian juga kali ini kayaknya lagi kasmaran deh. Karena tiba-tiba aja dia hubungin aku, ngajakin aku buat ketemu karena dia bilang dia mau belanjain aku banyak. Kalau udah kayak gini nih, kayaknya feeling aku bener. Pasti dia udah dapetin target baru lagi, orang yang bakal dia porotin lagi. Aku jadi kepikiran deh kalau kayak gini. Selama ini aku selalu ikut dia, aku selalu mau tiap kali dia diajak. Nggak taunya aku dijebak. Dia bilang dia bakal ngajakin aku belanja, bakal ngajakin aku makan enak. Tapi ternyata itu semua hasil dari morotin laki-laki. Tapi kira-kira kapan ya Lali bisa berubah? Kalau kayak gini terus, aku jamin dia pasti nggak bakal dapetin laki-laki yang tulus cinta sama dia kalau kayak gini caranya. Kenapa nggak dia kerja aja? Itu kan lebih enak. Dia bisa ngedapetin apa yang dia mau dari usaha dia sendiri. Kalau kayak gini kan, aku cuma khawatir kalau sampai Leli bakal diperlakukan nggak baik sama cowok-cowok gara-gara dia sakit hati. Aku nggak kebayang banget deh. Kayaknya untuk kali ini aku harus nasihatin dia lagi. Ya meskipun aku udah selalu nasihatin dia, tapi dia nggak pernah mau dengerin omongan aku. Tapi aku nggak boleh putus asa. Nah, aku yakin kok dia pasti bisa berubah. Tapi kalau kali ini dia nggak berubah lagi nih, aku yakin dia juga pasti bakal jomblo seterusnya. Ya udahlah, coba aku cek.
Hah. Dia udah ngirim lokasi nih. Kayaknya aku langsung berangkat ke sana aja deh. Pasti dia udah nungguin. Takutnya dia bete nanti. Akhirnya nyampe juga. Tapi ngomong-ngomong, si Leli ini kemana ya? Padahal kan janjinya aku udah dari tadi nyuruh dia jalan. Kok masih belum nyampe juga ya? Aduh, aku udah nggak sabar banget nih mau ketemu sama cewek idaman aku. Ya meskipun agak bohong-bohong dikit sih. Daripada aku nggak bisa ngedapetin dia, ya aku meskipun bohong sedikit juga nggak apa-apa. Soalnya kan perempuan itu idaman aku banget. Jadi aku nggak boleh kehilangan dia. Karena aku untuk ngedapetin dia itu susah banget. Ya mungkin ini memang jalan satu-satunya. Aku ya bohong sedikit lah, nggak apa-apa lah. Tapi mau ngomong, aku kapan ya punya mobil sendiri, mobil kayak gini, Pajero yang terbaru. Aduh, tapi kayaknya nggak mungkin deh aku punya mobil kayak gini. Soalnya ini kan mahal banget. Masa iya sih si Leli nggak mau sama aku kalau semisal dia tahu kalau memang ini bukan mobil aku? Masa iya sih dia mau ngeliat aku cuma dari harta aja? Ya pokoknya aku harus bisa ya meyakinkan Sinta pokoknya hari ini. Aku nggak mau tahu. Lel, Sinta? dari tadi kamu aku cariin tuh, Sherlocknya nggak pas. Ya di sana itu tempat duduknya yang biasa kita tempati. Ini tuh lagi panas, jadi aku nyari yang adem. Tapi aku bingung deh sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba banget ngajakin aku dan kamu bilang kalau aku bakal kamu traktirin? Ya, aku kan nggak punya teman lagi Sin selain kamu. Jadi di hari kebahagiaan aku yang sekarang ini, ya aku harus ngajakin kamu dong. Kamu tahu nggak? Cowok yang kemarin aku cerita sama kamu. Yang mana? Ada banyak. Yang kataku bawa mobil warna merah itu loh, Sin. Terus dia itu udah aku porotin. Jadi sekarang uang dia udah masuk ke ATM aku. Terus kamu hubungannya gimana sama dia? Iya, aku sih udah bosan sama dia. Tapi ya kayaknya aku bakal tetap pertahanin karena sekalinya dia transfer ke aku itu nggak main-main, Sin. Ya terus sekarang maksudnya kamu mau ngajakin aku ketemu lagi sama laki-laki itu? Aku bukan mau ngajakin kamu ketemu sama laki-laki itu sih. Terus? Tapi ini beda orangnya. Astaga Leli, maksud kamu ngajakin aku ketemu sama laki-laki yang beda? Aduh Sin, kamu itu kayak yang baru kenal aku aja. Iya tapi Lel, maksud aku gini loh. Kamu tuh coba deh mikir, kalau seandainya kamu begini terus, kamu kapan mau dapetin pasangan yang benar-benar menjadi pasangan hidup kamu? Heh Sin, aku kehidupannya yang kayak gini aja, yang gak pasti mau sama cowok yang mana, itu bahagia banget Sin. Iya, walaupun kamu tahu sendiri kalau kerjaan aku itu masih aku kerjain sesuai mood aku dan aku belum punya kerja yang pasti. Tapi kayaknya kalau dibandingkan sama kamu yang kerjanya tiap hari udah pasti, masih lebih bahagia aku deh sih. Dan barang-barang yang aku punya kayaknya lebih mahal-mahal punya aku daripada punya kamu. Iya, aku tahu soal itu. Lagian juga aku nggak pernah kok mempermasalahkan hal-hal sepele kayak gitu, Lel. Kan kamu yang biasanya juga selalu banding-bandingin soal harta benda kita. Lagian kenapa sih kamu selalu kayak gitu sama aku? Aku nggak pernah loh merasa bersaing soal kebahagiaan sama kamu. Iya, enggak sih. Aku kan mikirnya kalau kamu itu takutnya mikir kalau kerjaan yang aku kerjain itu dalam hal morotin cowok itu nggak bener. Padahal kan udah jelas-jelas itu kerjaannya santai, terus pendapatan kita jauh dibanding orang yang kerja-kerja pada umumnya. Tapi kayak gini tuh salah, Lel. Kamu juga harus pikir panjang dong. Salah dari mananya, Sin? Atau jangan-jangan kamu pengen ikutin jalan aku ya? Enggak. Apa-apaan?
Ya kalau kamu semisal pengen ikutin jalan aku bakal kasih tahu Sin. Kamu tenang aja, kamu bakal memiliki guru kursus yang tanpa. Kamu nggak perlu ngomong panjang lebar A sampai Z. Aku nggak akan pernah mau terjun ke dunia kamu itu. Aneh banget sih, mending aku cari duit yang Tuh kan, biasa Sin. aja. Ini itu gara-gara aku kasihkan ngomong sama kamu. Kenapa? Cowok yang ngajakin aku ketemuan, sekarang udah nunggu. Udah, pokoknya sekarang kamu harus ikut aku. Kamu nggak boleh nolak. Udahlah Lel, kamu coba deh pikirin lagi. Udahlah cukup, mending kita pulang aja. Aku yang traktir kamu sekarang. Enak aja, Sin. Aku bakal janji kalau kamu selesai ikut aku bakal ajakin kamu ke mall dan kamu bebas milih tas sesuai apa yang kamu mau. Udah nggak usah banyak ngomong. Ayo ikut. Tapi udah. Hai, Hai. kamu udah lama nungguin? Ya agak lama sih. Oh iya. Kamu bawa ini temen Ini kamu? temen aku. Oh. Nah, Mbak. Aku sengaja ngajak dia sih karena dia sahabat aku dari dulu. Dan ini teman aku yang sempat aku ceritain ke kamu. Kamu ingat? Oh, ya waktu kita pertama kali ketemu. Nah, iya. Ya, iya. Oh iya. Kamu kesini bawa mobil ini? Iya, aku bawa mobil ini. Kamu kenapa keren banget sih? Padahal dulu kita baru pertama kali ketemu kamu masih bawa sepeda motor. Tapi sekarang kamu udah bawa mobil mewah ini. Ya, aku dulu memang bawa motor, Lel. Tapi kan aku memang udah punya niatan buat beli mobil, tapi uangnya masih kurang. Tapi kenyataannya sekarang udah bisa beli mobil ini. Iya, aku bersyukur banget sih karena aku dipertemukan sama lelaki yang sesuai dengan janjinya. Karena kan kamu dulu janji sama aku kalau semisal kamu mau beli mobil biar aku bisa kunci mobil kamu, ya kan? Iya. Berarti kamu yang ngurus soal mobil ini? Iya, aku nggak nyurusin, cuma dia kan emang niat sama aku, jadi dia berjuang biar bisa dapetin mobil ini. Mas udah kenal Iya, Mbak. berapa lama sama Leli? Ya, kurang lebih udah 1 bulan lebih, Mbak. Emang kenapa Yang- sih kamu kenapa Ya nanya nggak lama-lama gitu? banget sih. Ya nggak apa-apa sih, cuman Mas yakin sama Leli? Ya, Sin, yakin, Mbak. Emangnya kenapa, Mbak? tuh kan dia tuh yakin sama aku karena kamu tahu sendiri lah Sin, aku dari dulu itu kalau pacaran nggak pernah main-main. Nih Mas, kamu bisa tanya sendiri sama temen aku. Kalau aku itu kalau udah ketemu cowok yang emang bener-bener aku suka, aku bakalan serius. Serius banget. Lali, ini Mbak orangnya setia, Mbak, kalau sama laki-laki, Mbak. Iya. Ya kalau soal itu saya nggak tahu juga sih Mas. Tapi mungkin Mas bisa jalanin aja deh sama Leli. Iya. Tapi mungkin lebih hati-hati aja. Oh iya Mas, kamu nggak apa-apa kan bentar lagi ditinggal di sini? Aku pengen nyobain mobil kamu sama temen aku. Lama apa enggak? Iya, bentar aja kok. Kamu nggak kasihan apa sama temen aku? Dia itu nggak punya mobil. Dan cowok-cowok yang dideketin sama dia itu pada gak bondo semua Mas. Kasihan. Lel, kok malah jadi aku sih? Udah, kan bener Sin. Ya udah sih, nggak apa-apa. Kalau Iya. memang kamu mau bawa mobil aku, ya nggak apa-apa. Waduh, Enggak, Kayaknya- kayaknya nggak perlu Mas. Tadi Leli ngajakin saya ke sini itu cuma niatnya untuk Oh, kayaknya nggak- aku. nggak apa-apa, Mbak. Saya juga bakalan menuruti semua apa yang Tuh diinginkan kan Leli. Sin, kamu tuh kalau cari cowok tuh harus kayak dia Sin. Itu namanya gentleman. Ya tapi kan Mas baru aja beberapa kali ketemu sama Leli. Masa udah percaya gitu aja? Ya nggak apa-apa, Mbak. Oh iya Mas, gimana kalau aku sama temen aku pinjem mobil kamu sekarang aja? Ya Ya. nggak apa-apa, Lel. Apa sih yang nggak buat kamu? Duh, aku jadi malu banget Mas karena ini baru pertama kali aku ketemu sama cowok modelan kayak kamu. Kamu itu bener-bener cowok tipe aku banget Mas. Mau jalan sekarang? Mobilnya mana? Udah di dalam. Sin, gimana kalau kita jalan sekarang? Nggak usah, aku mending pulang aja. Sin, tadi kan kamu bilang kamu pengen belanja tas, tapi kamu pengen naik mobil kan? Jadi aku sih Leli, kamu keterlaluan banget. Nggak apa-apa kan Mas, temen aku ini nggak enakan banget orangnya. Ya nggak apa-apa, Mbak. Biar Nanti sama Leli aja. baliknya aku bawain kamu makanan deh. Kamu nggak Oke. apa-apa nunggu di sini sendirian? Nggak apa-apa. Yaudah deh, aku serve aja ya. Ntar aku kemana-kemana biar kamu tahu. Oke. Udah, ayo. Udah, naik. Ini Dita kemana sih? Udah dari tadi aku nyariin. Udah dari tadi juga aku nungguin. Kayaknya aku harus kasih pelajaran deh sama dia.
Masa bosnya sendiri disuruh nyari-nyari sampai ke pinggir jalan begini? Atau jangan-jangan omongannya gak sesuai lagi nanti. Mana aku juga lagi ada urusan. Ini kita kalau misalkan kerja ke yang lain, terus bosnya disuruh nyari-nyari begini, pasti urusannya bakalan panjang dan dia bakalan terancam dipecat. Tapi aku harus mikir beberapa kali buat mecat dia. Dia udah kerja sama aku semenjak aku gak punya apa-apa. Dan sampai akhirnya aku sukses, dia tetap bareng sama aku. Jadi aku gak mau dibilang kacang lupa dengan kulitnya. Akan aku gak nemuin kita, terpaksa aku kasih pelajaran dan nanti aku potong aja gaji dia selama 3 bulan. Biar ke depan dia gak begini lagi sama aku, daripada aku harus memecat dia, akan merusak masa depan dia juga. Bakalan sulit juga dia buat cari kerjaan. Tapi aku bingung kemana ya dia? Loh, itu dia. Wah, ternyata di situ yang udah dicari-cari dari tadi. Mending sekarang aku langsung samperin dia deh. Udah beres, mobil udah dibawa ke kasih aku. Jadi mending aku langsung pulang aja deh. Ternyata kamu di sini dari tadi. Oh. Kamu lagi bangetan ya, Git? Aku nih bos kamu, Git. Aku disuruh nyariin kamu sampai ke sini. Jalan kaki aku, Git. Nah, iya bos, mobil itu kan saya sudah bilang kalau mobil itu mau dipinjam. Saya buat dipinjemin ke teman saya, bos. Lah, aku ini rencana mau minta antar sama kamu pakai mobil itu, Git. Aku mau ketemu sama seseorang. Aku kira ya bukan hari ini buat kamu pinjemin ke temennya. Saya kan sudah bilang hari ini, bos. Terus gimana ini, bos? Mau pakai mobil lain, bos? Udahlah, gampang. Biar aku berangkat sendiri. Ini aku kasih kepercayaan karena kamu udah kerja lama sama aku, Git. Seandainya ini bukan kamu, udah aku pecat kamu, Git. Gak ada bos yang sesabar aku. Gak ada juga bos yang mau minjemin mobil pribadinya buat dipinjemin sama orang lain. Apalagi anak buahnya. Kamu gak boleh begitu, Git. Ini sebagai hukuman aja. Karena kamu juga udah begini. Daripada aku pecat kamu, kayaknya dari tadi aku mikir, aku harus potong gaji kamu 3 bulan. Jadi sebulan aja, potong gaji kamu. Emang siapa sih teman kamu? Atau jangan-jangan kamu pinjemin sama cewek kamu? Oh, enggak, bos. Dia teman kuliah saya, bos. Awas aja ya, kamu nanti bohong-bohong gitu. Aku udah kasih kepercayaan penuh sama kamu. Dan aku juga gak mau marah-marah sama kamu. Aku juga gak mau hubungan keakraban antara aku sama kamu jadi renggang gara-gara kamu berbohong sama aku. Ingat, Git, wanita itu banyak yang menipu. Baik di awal ketika tahu kondisi kamu, dan jahat di akhir ketika kamu sudah mulai bangkrut dan kamu udah gak punya apa-apa dan dirasa kamu gak ada gunanya buat dia. Hidup itu berat, Git. Iya, bos. Kamu, karir kamu udah bagus, kerjaan kamu udah enak bareng sama aku. Jangan sampai gara-gara perempuan kamu menghancurkan masa depan kamu. Aku cuma bisa ngasih tahu sama kamu. Ya, terkadang kamu kan suka ngeyel dan aku tahu kamu juga banyak pacarnya. Tapi ya agak begitu juga, jangan mau dimanfaatin sama wanita, Git. Udah deh, bos. Sekali lagi saya minta maaf, bos. Sekarang aku tanya deh, nih karena kamu udah berbuat salah sekarang, solusinya aku buat kesana naik apa coba? Iya juga ya, bos. Telepon taksi, bos. Kalau itu anak kecil juga tahu, Git. Ya iya kan, nggak ada alasan lagi, bos. Udahlah, aku udah gak mau tahu lagi. Kayaknya ngobrol sama kamu sama aja ngobrol sama patung. Tahu nggak? Dalam 3 bulan terakhir juga kamu kerjaan juga gak beres. Dalam kamu menyikapi sesuatu permasalahan di kantor, kamu juga gak beres. Apalagi sekarang cuman hal-hal yang sepele aja, kamu gak bisa ngatasi. Ini kayaknya perempuan yang lagi deket sama kamu kayaknya salah deh. Harusnya gitu, kalau dia memang sayang sama kamu, dia dan perempuan itu mensupport semua pekerjaan kamu, harusnya pikiran kamu lebih jernih, semangat kamu juga lebih tinggi. Ini bukan malah semangat lebih tinggi, tapi malah berantakan begini, malah merembet ke pekerjaan juga. Nggak tahu, gini aja, bos. Mending saya telepon aja biar suruh balik lagi, bos. Udahlah. Mending sekarang aku langsung pergi aja daripada aku di sini emosi. Aku takut ditungguin juga, aku lagi janjian sama seseorang.
Tapi kan aku udah bilang kalau misal mobil itu mau dipakai aku buat dipinjemin sama aku. Itu sih kasih aku. Duh, ya udah deh, ini aku juga pergi aja deh daripada aku di sini sendirian. Duh. Wah. Halo, sini deh. Ya kenapa kita malah berhenti di sini? Kamu bilang tadi kita ke mall. Sin, kamu yang sabar ya. Karena misi aku itu kurang satu lagi. Aku masih mau ketemu sama cowok yang satunya. Astaga, Lel, ampun deh, aku nggak ngerti lagi sama kamu. Ini satu hari kamu udah bisa ketemu sama 2 laki-laki. Ya, itu namanya pekerjaan aku. Kamu baru tahu. Astaga, Lel. Karena nggak bisa dong, kalau aku sehari cuma ketemu sama satu cowok, itu nggak bakalan bisa mencukupi kebutuhan aku. Ya, tapi kenapa aku harus diterjerumuskan ke dalam masalah kamu kayak gini? Kamu itu bukan diterjerumuskan sih, kamu cuma aku aja. Nanti aku kasih bonus, tenang aja. Ya, tapi kenapa di taman kayak gini sih, Lel? Kamu aneh banget deh. Aku nggak tahu juga. Tapi ini serokannya bener di sini. Tiba-tiba dia berubah pikiran. Awalnya dia ngajakin aku ketemuan di kafe. Kok tiba-tiba dia ngajakin ke sini ya? Ya terus rencana kamu ini Deket banget sama cowok yang tadi. ya lagi. Nanti kalau sampai kamu ketahuan gimana? Semoga aja kerjaan aku ini berjalan dengan mulus. Nanti aku kasih kamu sepatu lagi. Aku nggak mau ah. Penting sekarang aku pengen kamu itu berubah. Udahlah. Terus kita harus tunggu di sini. Cowok mana lagi yang kamu cari itu? Gimana kalau kita nunggu di kursi itu? Kayaknya adem banget. Kita nunggu di sana aja yuk daripada kita berdiri di sini. Ayo. Udah senyum dong. Iya. Gitu-gitu aja sih. Di atas kayaknya masih panas. Duh. Nah, gak apa-apa. Ya udah ya oke. Lala, kamu nggak pengen apa gitu kerja di ruangan yang bener-bener aja pasti-pasti aja gitu, Lel? Sin, kalau kerja di ruangan itu kerjanya tiap hari cuma di tempat-tempat itu aja. Kalau aku kan enak tiap hari tempat yang berbeda dan dengan suasana yang berbeda dan dengan lelaki yang berbeda. Jadi ya Hati-hati, Lel, ini aku kasih tahu ya. Kalau sampai nanti kamu ketahuan, aku yakin kok pasti salah satu dari mereka akan merasakan sakit hati dan mereka akan melakukan sesuatu sama kamu. Gimana coba? Sin, kamu ngira aku baru kerja kayak gini? Aku tuh udah lama, Sin. Aku udah senior. Tanpa perlu kamu ngasih tahu, aku udah tahu konsekuensinya. Aku tuh cuma kasihan aja lalu sama kamu. Takutnya nanti kamu malah dibuat mainan sama laki-laki. Ya syukur-syukur Mungkin kalau lah. seandainya nih kamu ketemu sama laki-laki yang baik. Ya mungkin dia pasti bakal bisa ngerubah kamu. Tapi selama ini buktinya nggak ada satupun laki-laki yang bisa ngerubah kamu. Ya itu namanya, masanya aku di kerjaan ini tuh masih berlanjut. Kalau emang nanti waktunya udah habis, itu bakalan berakhir sendiri. Ya karena itu suatu keberuntungan aja. Kamu bisa ngedapetin ini semua. Nanti juga kalau kamu udah ada waktunya pasti bakalan ketahuan juga, Lel. Kalau sampai ketahuan gimana coba? Nggak mungkin lah, Sin. Yang ada, aku itu mainnya tiap hari tuh rapi, Sin. Jadi tenang aja. Mau aku ketemuan satu hari pakai 10 cowok itu nggak akan ketemu. Ya kalau seandainya nih kamu bersikap seperti ini, ketemu sama cowok-cowok yang juga punya sikap yang main-main, ya itu wajar aja. Tapi kalau seandainya kamu sampai ketemu sama laki-laki yang baik, Lel, rasa-rasanya aku nggak kebayang deh, Lel, gimana perasaan dia ditipu sama kamu. Sin, di dunia ini tuh nggak ada laki-laki baik dan nggak ada laki-laki setia. Di mana-mana tuh adanya laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kamu nggak usah mimpi bakalan ketemu dengan laki-laki baik. Udah deh, mending kamu percaya sama aku. Ya, aku percaya sama kamu ya gimana? Kamu juga kayak gitu orangnya. Aku masih kepikiran nih. Tadi laki-laki itu kenapa bisa sepasrah itu ya buat minjemin mobil mewah itu sama kamu? Ya, karena dia cinta sama aku. Tapi kan baru beberapa kali ketemu. Sin, kamu nggak tahu ya? Kalau selama ini tuh aku punya pelet. Pelet apaan? Ya pelet lah. Jadi tiap cowok yang ketemu sama aku, dia bakalan jatuh cinta dan bakal memberikan semua seluruh hidupnya kepada aku. Maksud kamu jampi-jampi? Ya enggak lah, Sin. Zaman sekarang kemana ada yang kayak gitu? Emang cowoknya aja yang kecintaan sama aku. Iya, jangan-jangan kamu juga punya
sesuatu yang membuat cowok-cowok tuh tertarik sama kamu kali ya, Lel. Jadi akhirnya aku lihat kok cowok tadi itu kayaknya bener-bener terpesona banget lihat kamu. Sin, aku tuh nggak punya mantra atau apapun itu. Yang penting, kalau kita udah ketemuan sama tuh cowok, kita harus tunjukin kalau kita tuh bener-bener serius. Iya, itu namanya trik aku sih. Terus maksud kamu mobil itu bakal kamu apain? Oh, atau jangan-jangan ya, aku tahu. Jangan-jangan kamu merencanakan bawa mobil itu buat ketemu sama laki-laki ini dan kamu mau pamerin tuh. Kalau ternyata kamu itu dari keluarga berada, biar kamu juga seimbang sama laki-laki yang kamu temukan. Bener banget. Supaya cowok yang lagi nih mau ketemu sama aku, dia itu yakin kalau emang aku ini bisa diandalkan dan aku bisa menjadi pasangan yang baik. Karena kan dia nggak bakalan mikir tuh aku matre. Ya, aku penasaran deh. Tapi pernah nggak sih kamu ketemu dan kenalan sama cowok-cowok yang nggak tajir? Iya, aku seringnya di follow aja sih sama cowok-cowok yang gak tajir, tapi gak aku follow back kok. Karena aku ngeliat dari profilnya itu udah gak meyakinkan banget, jadi gak aku respon. Kalau seandainya kamu ditipu gimana? Tenang aja Sin, kalau semisal mereka mempunyai niatan nipu aku, ngapain mereka transfer ke aku? Simpel aja kan? Kamu kayaknya banyak banget caranya Lel, aku sampai pertanyaan-pertanyaan aku selalu kamu jawab. Jadi aku bingung banget sama kamu tuh selalu nemu jawaban. Aduh, gara-gara kita keburu nih, dompet aku nih ketinggalan di mobil. Padahal aku mau beli minuman tuh di sana. Ya udah deh, mending aku langsung belanja aja deh, nanti belanjaannya aku taruh mobil, kamu tunggu di sini ya. Kamu ninggalin aku maksudnya? Iya. Terus kalau cowok nanti datang ke sini gimana? Ya kamu bilang aja kalau aku masih belanja gitu. Udah kamu tunggu sini. Kalau kamu bosan, kamu duduk di atas saja atau gimana? Pokoknya kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu tega banget ninggalin aku kayak gini. Bentar aja Sin. Udah. Lel, kamu serius ninggalin aku? Aduh, so gitu juga aku nggak bakal mau ikut lali kayak gini. Mana juga udah ketemu sama satu cowok, sekarang ketemu lagi sama cowok lain. Semoga aja cowok-cowok itu bakal bisa sadar kelakuan Leli. Panas banget lagi. Dulu aku coba tunggu atas aja. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Hitung-hitung juga kasihan kalau dia harus pergi sendiri. Permisi Mbak. Iya. Saya mau tanya, soalnya saya lagi janjian sama cewek yang namanya Leli dan janjiannya di tempat ini. Atau mungkin Mbak kelihatan orang nggak tadi? Oh, ternyata Masa mau ketemu sama Leli ya? Iya Mbak, saya terpaksa ngajakin ketemu di taman. Soalnya ya mobil saya dipinjam karyawan saya. Gitu. Jadi pada akhirnya saya harus naik ojek barusan ke sini. Dan saya juga lari-lari, gak enak, telat kan datangnya. Saya juga gak tahu kalau misalkan mobil itu mau dipinjamnya hari ini. Saya kira masih besok atau nanti malam buat dipinjam. Tapi ternyata ya salah saya juga gak nanyain kapan mau dipinjam. Tiba-tiba dibawa sama karyawan saya. Aduh, pantesan dari tadi itu Leli agak sedikit bad mood karena mungkin nungguin Mas dari tadi. Tapi udah gak apa-apa, tenang aja, nanti saya juga bisa bantu sampaikan sama Leli kalau memang tadi Mas itu ada kendala. Tapi ngomong-ngomong, Mas sendiri nggak sama teman aja? Nggak ada Mbak, saya sendiri. Sebenarnya saya juga lagi sibuk kerjaan. Tapi kan saya udah terlanjur janji buat ketemu sama Leli. Saya juga gak enak. Dan ini kesan pertama saya juga ketemu sama dia kan. Jadi saya takut ya dibilang di awal aja udah gak nempatin janji, apalagi nanti ke belakang bilang begitu Mbak. Saya juga gak enak. Saya orangnya suka kepikiran kalau udah janji, tapi ini kan nggak disengaja juga, jadi nggak disengaja aja. Saya ngerasa bersalah sampai sekarang, nggak enak. Makanya Mbak bisa lihat saya sampai keringetan tuh. Tapi kira-kira dia marah nggak ya Mbak? Tapi kayaknya semarah Mas. Cuman saya bisa bantu kok. Kebetulan saya ini temennya. Nama saya Sinta. Oh ya, nama saya Bagas Mbak. Oh ya, nama saya Sinta. Tadi juga Leli bilang sama saya kalau dia masih mau pergi ambil sesuatu dulu.
dia nanti bakal balik kok. Nggak apa, nungguin sebentar. Atau mungkin nanti kita mau cari aja. Mungkin lebih enak dicari aja ya Mbak. Nanti saya takut dibilang saya gak ada usaha buat nyari dia. Cuma maunya nunggu, kan gak enak juga. Tapi ngomong-ngomong, ngapain ya dia ngajakin Mbak? Saya kira sendiri. Kebetulan Leli ini emang sering ngajakin saya karena kan saya temannya. Dia juga bilang kok sama saya kalau bakal ketemu sama seseorang. Tapi kalau boleh tahu Mas baru aja kenal sama Leli. Soal hubungan komunikasi? Ya kalau komunikasinya udah agak lama sih. Tapi ini baru pertama aja saya ketemu. Jadi gini Mas, saya lihat kayaknya Mas ini orang baik. Saya bukan bermaksud untuk menjelekkan teman saya sendiri. Tapi, aduh, gimana yang jelasinnya? Udah gak apa-apa, dibilang aja. Soalnya kan biar gak terlanjur, lebih baik luka sekarang daripada harus luka besok, Mbak. Ya sebetulnya saya nggak mau ikut campur soal urusan teman saya sendiri. Tapi kan saya juga ngerti teman saya itu orangnya seperti apa. Mungkin lebih baik Mas. Gimana sih Mbak? Iya, mungkin lebih baik Mas coba cari orang lain yang bisa Mas jadikan pasangan sesungguhnya. Oh berarti inti dari yang Mbak omongin, yang namanya Leli ini nggak baik, begitu? Oke, nggak apa-apa, saya terima kasih. Cuman saya harus tepat janji aja buat ketemu sama dia. Kalau memang pada akhirnya nanti kita gak ada kecocokan dan kita juga harus ya gak bisa bareng, ya gak apa-apa. Saya kan belum pacaran juga. Ini cuman pengen saling kenal aja satu sama lain gitu Mbak. Kalau misalkan nanti gak bisa ya udah, kan belum pacaran. Ya juga sih. Mas jangan salah paham ya sama saya cuman nggak mau aja orang baik kayak Mas ini disalahgunakan juga sama Leli karena Leli emang sukanya. Enggak Mbak saya nggak bakalan salah paham sama Mbak. Saya malah mau berterima kasih karena ya Mbak kan yang lebih tahu sama pacarnya, sama perempuan itu, karena Mbak juga lebih kenal dari dia. Tapi nggak ada salahnya kan kalau saya ketemu dulu biar saya nggak terkesan ini. Saya soalnya orangnya sulit buat ikat janji dan saya harus tepati apa yang udah saya omongin Mbak, karena itu menjadi beban dalam kehidupan saya. Harus ya saya kalau udah dengar begini harusnya kan saya bisa aja alasan apa, tapi saya orangnya nggak bisa berbohong kalau soal janji-janji begitu kan. Janji adalah hutang gitu Mbak. Ya kayaknya saya rasa kalau memang Leli itu bisa mendapatkan laki-laki sebaik Mas, setulus Mas, saya rasa kayaknya Leli bakal berubah deh Mas. Ya semoga aja mungkin Mas ini memang jodoh dari sahabat saya dan Mas bisa bantu buat ngerubah sikap Leli. Karena selama ini yang saya tahu Leli itu susah untuk dibilangin Mas. Tapi kalau orangnya kayak Mas, kayaknya Leli bakal nurut deh. Atau mungkin nanti Mas coba aja ketemu sama Leli, ngobrol secara langsung, dan saya harap juga Mas sama Leli bisa punya hubungan yang baik-baik aja. Ya kalau semua orang baru pertama ketemu tuh mah baik-baik semua Mbak. Jadi kalau udah tahu sikap satu sama lain kadang sulit buat menerima. Tapi yang utama kan biasanya tentang ekonomi, karena itu merupakan kebutuhan pokok kita menjalani kehidupan. Tapi yaudahlah. Gimana kalau misalkan kita cari Leli itu bareng-bareng? Soalnya kan saya nggak pernah ketemu langsung Mbak sama dia. Oke, boleh kok. Saya nggak apa-apa ini temenin buat anterin cari Leli. Tadi Leli ngomongnya sebentar, cuman kayaknya lama dari tadi ya? Udah 5 menitan lebih kita di sini kan. Oh iya? Kamu ngitung? Ya enggak, udah keras aja. Ya udah yuk. Udah ya? Dia bawa mobil ini. Hai Mas. Hai. Kamu udah ketemu sama teman aku. Iya, jadi aku udah dari tadi nyariin kamu. Jadi Iya. aku mohon maaf ya. Ini kamu bawa mobil? Iya. Oh, aku telat soalnya tadi aku kan mau minta anter sama anak buah aku, terus minta anter pakai mobil. Tapi aku cari-cari dia tuh sampai jalan, aku sampai keringetan.
Ternyata aku ketemu sama dia, mobilnya dipinjemin sama teman. Ya udah, akhirnya Simpelnya gini, kamu kesini naik apa? ya akhirnya ya daripada aku ingkar janji kan sama kamu, aku naik ojek. Kamu naik ojek? Iya, kan pakaianku juga udah rapi. Emangnya anak buah kamu salah satu aja gak ada yang bisa nganterin kamu atau enggak kamu bawa kendaraan sendiri gitu? Sebenarnya kan aku juga ada urusan di kantor, tapi ya aku sedikit Iya. meluangkan waktu lah. Tapi ya karena kejadian itu, jadi aku naik ojek, iya kan Mbak? Ya, tadi udah sempat cerita juga kok, Mas ini tadi namanya Mas Bagas, bener kan? Ya gak wajar aja sih Mas. Kamu ceritanya ke aku punya anak buah, otomatis kamu punya kantor, tapi kamu kesininya naik ojek. Ya tapi kan aku juga gak bisa merintah mereka Iya, dalam urusan pribadi aku. Mereka kan anak buah dalam dunia pekerjaan. tapi kayaknya omongan kamu dari tadi itu cuma alasan deh. Atau jangan-jangan kamu pura-pura ke aku. Kamu Alasan sebenarnya kamu nggak punya anak buah. Kamu kok beda banget sih waktu Iya. ketemu sama aku? Ya enggak, aku mau ketemu sama kamu, ekspektasi aku tuh udah tinggi. Kamu bawa mobil sendiri sama kayak aku, atau mungkin kamu diantar sama anak buah kamu. Ya, tapi kan kamu bisa lihat sendiri pakaianku udah rapi-rapi begini. Masa aku bohong sih sama kamu? Aku udah cerita yang sejujurnya. Harusnya kan kamu juga menghargai perjuangan aku. Kamu juga menghargai apa yang udah aku lakukan buat kamu. Tapi kayaknya kalau cuma pakaian rapi, semua orang juga bisa. Pemulung juga bisa. Loh, kamu hargai dong. Tadi juga orang tadi kan maksudnya Maksudnya orang yang tadi? Sin, maksud kamu sepupu aku? Iya, dia emang punya anak buah sih, tapi dia kan ketemuan sama ceweknya juga bawa mobil sendiri. Wah, Jadi ya kalau dibandingkan sama kamu mungkin, kenapa Mas? kalau kamu bersikap kayak gini terus, kasihan juga cowok-cowok lain. Ini yakin punya kamu? Ya iyalah, Enggak, kamu nggak lihat aku keluar dari mobil ini? Ya enggak, soalnya mobilnya mirip sama mobil aku yang dibawa sama anak buah aku. Sekarang kamu udah mau ngaku-ngaku kalau mobil ini milik kamu. Tapi bentar deh. Jangan-jangan kamu udah ngerti mobil. Kamu mana aja? Nggak mungkin lah. Halo? Ini aku kirim lokasi. Kamu buruan di sini gitu? Mau sama cowok yang tadi. Oke. Maaf Mas, maksud Mas tadi ini beneran mobil Mas? Takutnya saya juga salah lihat, tapi saya nggak mungkin salah lihat. Tapi kayaknya yang punya mobil kayak gini tuh bukan cuma kamu yang dipakai anak buah kamu itu. Semua orang juga berhak punya mobil kayak gini, terutama aku. Kamu tahu sendiri kan, aku udah pernah cerita sama kamu kalau papa aku itu punya perusahaan besar yang Lel, gini ya. Aku nggak peduli latar belakang keluarga kamu tuh seperti apa. Mau Iya. ayah kamu itu jualan bakso, mau ayah kamu itu pengusaha, itu nggak penting buat aku. Ya aku tahu kalau emang kamu nggak peduli sama latar belakang keluarga aku. Tapi dengan kamu ngomong kalau mobil ini sama kayak punya kamu, itu kamu udah nggak yakin kalau aku semisal mampu beli mobil kayak gini. Ya emang apa ngaruhnya buat aku? Kita ketemu, kamu mau tanya tentang diri aku, ya aku tanya juga tentang diri kamu, tapi bukan masalah kekayaan, Lel. Jadi kok kamu beda banget sih sama apa yang udah aku bayangkan ketika kamu masih sering video call, sering WA. Malah ketemu gara-gara aku cuman jalan kaki begini naik ojek. Kamu malah beda omongannya. Justru yang kecewa di sini tuh aku. Karena aku taunya kamu itu bos dan punya banyak anak buah. Sedangkan kamu ngajak ketemuan aku, kamu aja diantar sama ojek. Udah, Mas kita minta maaf. Ini kayaknya sikap temen aku. Sin, kamu kenapa malah nyalain aku sih? Yang patut disalahkan tuh dia, Sin. Karena dia itu udah menipu cewek-cewek yang mungkin dia ajak kenalan di sosmed, terutama aku. Eli, Cukup ya. aku gak pernah nipu siapapun. Dan yang aku omongin memang fakta. Kita lihat aja bentar lagi. Yang aku omongin bener atau enggak. Seandainya yang aku omongin gak bisa aku buktikan, kamu boleh ngata-ngatain aku seperti apapun. Dan kamu boleh memperlakukan aku sesuka kamu. Iya, ngapain kita nunggu ntar lagi? Kenapa nggak sekarang aja kamu buktikan? Kalau Iya. kamu ini udah keterlaluan. Aku lihat pria ini baik kok. Daripada pria-pria lain yang udah kamu datengin, udah kamu ketemuin. Ya, karena kamu sama kayak aku. Pas awal aku ketemu sama dia, emang dia baik banget. Kamu hampir aja ketipu sama kayak aku, Sin. Emang aku nipu apa sih sama kamu? Aku gak pernah nipu orang, Lel. Kalau emang kamu nggak ngerasa nipu aku, terus ngapain kamu kesini tuh? Kamu kasih mikir dong. Aku kasih tahu ya sama kamu. Harusnya aku kesini dihargai perjuangan aku, Lel.
yang ada di pikiran aku berjuang ke sini walaupun aku harus naik ojek, kamu bakalan bangga buat kenal sama aku. Tapi sikap kamu kenapa beda banget sama temen yang ada di sebelah kamu, Lel? Aku nggak salah dengar. Harusnya aku ketemu sama dia bukan ketemu sama kamu. Aku harus bangga sama kamu yang kesini cuma modal ojek, cuma modal uang 15.000 itu. Aku harus bangga sama kamu. Kamu mimpi ya? Udah keterlaluan, mending sekarang minta maaf. Kalau memang kamu udah nggak mau ketemu lagi sama pria ini, nggak apa-apa, kita pergi. Kenapa aku yang harus minta maaf? Ya karena kamu yang salah. Mending sekarang kamu jujur deh, Lel. Aku juga nggak tega kalau harus melihat pria baik kayak gini dipermainkan. Jujur apa, Sin? Ya jujur kalau Jelas-jelas mobil ini tuh mobil aku. Kamu gimana sih? Nih, nambah aku udah datang sama banget sih dia. Aku bakalan tunjukin sama kamu. Siapa bentar lagi yang bakalan ngaku bersalah. Lel, aku gak pernah main-main dengan apa yang udah aku omongin. Dan aku gak pernah bohong dengan apa yang udah aku ucapkan sama kamu. Oh, dia besok ada di sini, Sin. Bos. Lanjut, Bos. Git, kamu nih gimana sih? Kenapa mobil aku bisa ada di sini dan dibawa perempuan ini, Git? Kata kamu dipinjam sama teman. Kenapa dibawa perempuan, Git? Ya bos, sebenarnya saya suka sama. Terus kamu minjemin mobil aku sama perempuan ini. Dan kamu tahu nggak orang yang mau aku temui? Dia, Git. Dan dia udah ngata-ngatain aku dan dia beda banget sama yang waktu dia masih belum ketemu sama aku. Karena aku ya bilang kesini datang naik ojek. Mas Bagas dan juga Mas Gita, aku bisa jelasin semuanya kok. Dan Kamu nih kebangetan ya. Sekali bergerak dua laki-laki kamu tangkap. Emang perempuan kayak kamu gak pantas. mungkin ini cuma salah paham. Kalian harus dengerin penjelasan aku dulu. Aku gak mau dengerin penjelasan kamu, Lel. Dan perlu kamu tahu sekarang, aku udah gak minat buat deket sama kamu lagi. Dan kalau perlu, aku gak mau lihat muka kamu lagi. Tapi Mas, Kau masih mau pertahankan dia? Udah, kamu ambil aja. Kalau kamu ambil dia, kamu bakalan sengsara gitu hidupnya. Ini gak ada hubungan sama aku ikhlas kok, gak apa-apa. Saya udah nggak mau sama dia bos. bukannya tadi kamu bilang kamu cinta sama aku? Aduh, kalau aku udah tahu kayak gini, aku bisa diselingkuhin terus sama kamu. Iya, ya mungkin kamu takut dipecat aja sama atasan Oh kamu. enggak, aku gak bakalan pecat kamu kok. Sekarang tinggal kamu pilih aja. Kamu bakalan tetap kerja kok sama aku. Saya tetap milih pekerjaan ini bos. Dan Udah dengar, nggak kan? meninggalkan perempuan ini bos. Lala, kamu sekarang udah ketangkep basah. Dan tadi juga aku udah nasihatin kamu kan. Daripada kamu tambah malu di sini, aku udah muak banget lihat muka kamu. Dan dari omongan yang udah nyakitin dari tadi, Lel, aku udah sabar. Dan ini gak sesuai dengan apa yang udah aku bayangkan. Seandainya aku gak datang di sini, aku kerja, aku dapat menghasilkan uang banyak sekarang. Aduh, aku harus gimana dong? Aku juga mengorbankan waktu aku buat cuman ketemu Iya. sama kamu, Lel. Dan aku rela naik ojek. Aku gak pernah naik ojek dan aku gak pernah naik motor. Tapi kenapa perjuangan yang udah aku lakukan dengan berat itu kamu gak pernah hargai? Ya aku Sekarang kira kamu pergi dari sini. tapi Nah, saya makin Sekarang kamu pergi. Mbak, saya perlu ngomong sama kamu. Aku nyuruh kamu pergi. hati-hati ya. Sekarang kamu kejar perempuan itu dan kamu kasih tahu. Kasih paham nih siapa aku sebenarnya. Sekarang. Siap bos. Mas, ini saya beneran sumpah saya nggak tahu apa-apa soal ini. Saya Udah, nggak apa-apa. Ini semua juga berkat bantuan kamu. Aku bisa tahu sikap dia sebenarnya itu gimana. Aku gak mungkin dong ngorbankan semua usaha aku dan kerja keras aku mulai dari nol sampai sukses sekarang dan aku berikan kepada perempuan yang salah. Bayangkan gimana menderitanya aku ketika aku sampai salah memilih pasangan. Semua karir aku akan hancur, semua keluarga aku juga bakalan hancur, dan semua masa depan aku juga bakalan hancur. Cuman gara-gara orang baru yang akan datang ke hidup aku. saya sangat paham Mas apa yang Mas rasakan. Tapi mungkin tadi saya sudah sempat memperingatkan Mas kan tentang sahabat saya juga. Tapi mungkin Ya, ini udah jawabannya Mas. sebenarnya aku bukan nggak percaya, tapi kan aku juga harus menepati semua janji aku sama orang. Karena aku ini laki-laki, yang dipegang adalah omongan dan janji yang udah keluar dari mulut aku. Aku gak suka diingkarin janji, makanya aku gak mau ingkar janji. Dan aku gak suka dibohongi, makanya aku gak mau berbohong. Aku mau jujur apa adanya, walaupun terkadang berbohong itu menyakitkan. Entah itu dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.
Tapi itu yang terbaik. Jujur adalah jalan buat menyelesaikan suatu masalah. Sampai kapan kita bakalan hidup dengan penuh kebohongan? Ya, sekali lagi aku terima kasih sama kamu. Dan siapa nama kamu tadi? Nama saya Sinta. Semoga Mas bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada sahabat saya. Oke, gini, karena sekarang aku juga masih ada kerjaan. Nanti malam aku pengen ngajakin kamu dinner. Sama saya. Jadi kita cari tempat yang bagus. Ya itu pun kalau kamu masih belum ada pasangan dan kamu bersedia tanpa ada paksaan. Dan pertanyaanku tolong dijawab sekarang. Tapi saya nggak kayak Leli, Mas. Saya nggak punya apa-apa. Aku udah tegaskan tadi bilang sama perempuan itu. Latar belakang perempuan itu seperti apa, aku nggak peduli. Yang terpenting pribadi kamu baik sama aku. Dan kamu udah tunjukin itu. Aku nggak perlu lama-lama kenal sama kamu. Ya, aku ngelihat kamu juga gak tega kan ngelihat orang lain dibohongin. Ya contohnya siapa? Aku barusan. Jadi kamu belum kenal sama aku, kamu udah tahu karakter teman kamu yang begitu, yang suka nyakitin orang dan suka berbohong sama orang lain. Tapi kamu menyelamatkan aku. Seandainya aku gak bareng sama kamu, aku gak tahu ke depan bakalan apa yang bakalan terjadi sama aku. Jadi sekarang kamu rencana mau kemana? Aku sih tadi cuman emang niatnya mau ketemuan sama Leli, cuman sekarang mungkin aku harus pulang dulu deh karena aku juga lagi ada kerjaan. Sekarang gimana ya? Rumah kamu kayaknya juga agak jauh kan dari sini. Jadi aku minta tolong sama kamu. Ya itu pun kalau kamu gak keberatan. Tolong apa? Aku boleh nggak nganterin kamu? Itu kan justru aku yang minta tolong sama kamu jadinya. Ya tapi kan kamu udah nolongin aku tadi. Jadi hitung-hitung ini salah satu ya awal pertama aku ngebalas kebaikan kamu sama aku. Kamu udah menyelamatkan masa depan aku, kamu udah menyelamatkan karir aku. Oke, kalau kamu ngerasa nggak keberatan, Oh enggak kok, aku nggak keberatan. Pengen ngajakin kamu pulang bareng. ya udah kalau gitu aku bareng kamu. Kita naik mobil. Kasih.